Halo Sobat Genre, apa kabar nih kalian? Senang sekali rasanya saya Adit dapat menyapa kalian dalam acara Talk Show Cakrani, Cakap Remaja Masa Kini, dengan topik kenali diri sendiri melalui pengetahuan life skill, dengan narasumber yang tentunya luar biasa dan berkompeten di bidangnya. Siapakah dia? Yuk ikuti kegiatannya sampai akhir. Halo Sobat Genre, saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita nih. Nah, beliau bernama Kak Kadek Jayanta atau akrab disapa dengan nama Kak Jayanta. Kak Jayanta ini merupakan mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha, dan Kak Jayanta pernah menjadi duta genre Universitas Pendidikan Ganesha dan pernah menjadi duta genre Kabupaten Buleleng pada tahun 2022 dan pernah menjadi duta genre Provinsi Bali pada tahun 2023. Nah, untuk Kak Jayanta mungkin bisa menyapa penonton terlebih dahulu dan memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya penonton yang udah nonton talk show ini. Jadi kenalin, aku Jayanta, di benar yang disampaikan oleh Adit ya. Jadi aku pernah menjadi duta genre Udiksa 2021, duta genre Buleleng 2022, dan di provinsi juga di tahun 2022. Salam kenal semua. Oke, terima kasih Kak Jayanta. Nah, untuk Kak Jayanta kan sudah banyak sekali nih memiliki pengalaman di bidang duta genre. Ya. Nah, untuk saat ini apa saja sih kesibukan Kakak dalam keseharian Kakak? Oke, jadi teman-teman semua, saat ini aku sedang sibuk, pasti kuliah ya, pasti kuliah. Jadi aku sekarang semester 6, akan menuju ke semester 7 di Prodi Pendidikan Matematika, dan juga saat ini aku tergabung di PIK Plana Udiksa, juga ikut di Forum Genre Buleleng dan Forum Genre Provinsi Bali. Tentunya itu kegiatan-kegiatanku, juga ikut di STT di daerah rumah, dan juga di kampus juga ikut berkecimpung di Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi itu kegiatan-kegiatanku di akhir-akhir ini. Wah, sangat luar biasa sekali ya Kak Jayanta ini memiliki banyak sekali kesibukan dan tetap bisa mengatur waktunya dengan baik. Nah, untuk saat ini kan Kak Jayanta ini sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi duta genre nasional. Nah, untuk itu bagaimana sih persiapannya Kak? Oke, jadi untuk ke duta genre nasional tentunya ada beberapa persiapan misalnya, dan terutama adalah program kerja. Karena sebagai seorang duta genre itu bukan hanya dapat gelar langsung lari gitu kan. Pasti kita ingin mengimplementasikan apa yang ingin kita implementasikan. Jadi saya sendiri itu punya proker, nama proker besarnya itu Sakti. Tapi implementasinya itu ada beberapa, kita ada sharingnya, kemudian ada ruang amannya, kreatifnya juga ada, terampilnya juga ada, dan juga ini kita kolaborasikan dan sudah kita satukan dalam ruang namanya Ruang Sakti. Di sana program kerja saya bisa dijalankan. Nah, sejauh ini sudah ada beberapa keterampilan sih yang aku ajak sama remaja, dan juga ada beberapa sharing lewat bincang asik gitu. Jadi itu juga merupakan program kerja yang didukung dari PIK sama Forum Genre juga dari Buleleng dan juga Forum Genre Provinsi Bali. Wah, sangat kompleks sekali ya persiapan dari Kak Jayanta untuk menuju ke ajang nasional pada duta genre pada tahun 2023 ini. Semoga Kak Jayanta nanti diberikan kelancaran dan bisa mewakili Bali untuk menjadi duta genre nasional. Oke Kak Jayanta, saya mau memperkenalkan nih terkait talk show Cakrani atau Cakap Remaja Masa Kini yang akan membahas isu-isu global yang pada penayangan perdana ini akan membahas terkait life skill. Oke Kak Jayanta, nah kita langsung ke pertanyaan pertama Kak ya. Nah, kalau berbicara tentang remaja, tentunya tidak jauh-jauh tentang life skill Kak ya. Nah, menurut sudut pandang Kak Jayanta, pengetahuan life skill ini penting nggak? Dan apa sih itu life skill Kak? Oke, jadi kalau ditanya life skill ini penting atau enggak, jawabannya penting. Dan life skill ini adalah, namanya juga life skill ya, atau keterampilan hidup. Itu adalah suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh remaja. Bahkan semua orang juga harus memilikinya, karena tanpa life skill kita agak susah dan sangat susah untuk menghadapi tantangan kita sehari-hari. Karena tantangan itu kan banyak, ada stres dan lain sebagainya. Jadi life skill ini sangat diperlukan untuk menghadapi kegiatan kita sehari-hari. Oke teman-teman, jadi life skill ini sangat diperlukan sekali oleh setiap orang agar bisa menghadapi kegiatan-kegiatan di kesehariannya, agar bisa berpikir kritis dalam memecahkan setiap permasalahannya. Ya, benar. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu kenapa kita harus mengetahui life skill Kak? Oke, kalau ditanya kenapa kita harus mengetahui life skill, karena kalau kita tidak mengetahui life skill, kita akan bingung apa yang akan kita kembangkan dari diri kita sendiri. Kalau kita bingung untuk mengembangkan apa yang ada dari diri kita sendiri, kita akan susah juga. Oh, apa ya potensi kita, sehingga susah banget untuk mengembangkan
hal-hal yang baik dan positif dari diri kita. Jadi itu pentingnya kita mengetahui life skill itu apa, jenisnya seperti apa, dan juga bagaimana cara pengembangannya itu sangat penting banget buat diri kita gitu. Berarti kita mengetahui life skill ini sangat penting sekali Kak ya, untuk mengetahui potensi-potensi yang kita miliki dalam diri kita. Ya benar. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Di dalam bagian life skill itu ada apa saja sih Kak? Oke, kalau ditanya bagian dari life skill atau jenis-jenisnya, life skill itu ada banyak banget ya. Jadi mulai dari pondasinya seperti segitiga dari dasar kemudian mengkerucut ke atas. Tetapi di genre sendiri sekarang sudah mengembangkan modul life skill yang berisi 10 life skill yang harus kita miliki, mulai dari mengenal diri, kemudian bagaimana mengelola emosi, berpikir kritis, berpikir kreatif, kemudian bagaimana caranya membuat keputusan, kemudian bagaimana hubungan interpersonal, empati, kemudian berkomunikasi yang efektif, kemudian mengelola stres, dan yang terakhir adalah memecahkan masalah. Jadi 10 life skill ini sudah dikembangkan sekarang oleh Genre. Oke, terima kasih Kak. Nah, namun seperti ini Kak, kalau dari pengalaman saya nih, melihat tentang bagian-bagian dari life skill itu, kalau dari sumber satu menyatakan bahwa ada 10 bagian, yang di yang di tempat lain itu ada 6 bagian. Nah, yang benar tuh yang mana sih sebenarnya Kak? Oke, kalau ditanya yang benar yang mana, itu semuanya benar. Karena yang di 6 bagian kan ada vocational skill dan lain sebagainya, itu juga merupakan life skill. Tetapi yang saat ini menjadi fokus di generasi berencana itu yang 10 life skill dalam modul life skill gitu. Jadi kalau ibaratnya, berarti yang 6 bagian ini salah ya, itu termasuk juga life skill. Tetapi yang penting untuk remaja itu ada 10 life skill gitu, yang sekarang ada di Genre gitu, yang dikembangkan dalam modul tentang kita upgrade gitu. Oke, jadi gitu teman-teman, dari life skill yang dimana awalnya itu ada 6, sekarang sudah di-upgrade menjadi 10 life skill. Jadi untuk teman-teman bisa mengkaji lagi dan juga mencari informasi mengenai ke 10 life skill tersebut. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya Kak. Nah, kenapa bagian itu yang paling penting untuk dimiliki, seperti yang saya sampaikan tadi? Oke, jadi kan udah ada nih pengembangan 10 life skill yang ada di Genre. Kenapa bagian itu penting? Dari pandangan aku sendiri, ke 10 life skill ini itu kita gunakan di mana saja. Contohnya, misalnya adalah membuat keputusan. Bahkan kita mau makan pun kan membuat keputusan kan. Ntar makan apa, bakso, nasi goreng, atau sate gitu misalnya. Itu kan membuat keputusan. Kita juga perlu keterampilan di sana gitu. Kemudian juga membuat keputusan. Bahkan aku nyanyi. Aku cocoknya nyanyi rock, pop, atau jazz ya. Nah, itu juga membuat keputusan juga. Jadi ke 10 life skill yang ada tadi yang aku udah sampaikan, dari mengenali diri sampai ke memecahkan masalah, itu penting. Dan di semua hal itu diterapkan. Jadi kalau misalkan di internet itu ada beberapa bagian dari life skill, itu bagian ya perpanjangannya lagi dari 10 life skill menurutku ya. Dari 10 life skill yang dikembangkan saat ini sama Genre. Jadi 10 life skill ini penting banget. Dan yang menjadi penting kenapa? Karena ini semua digunakan di berbagai lini kehidupan. Kayak tadi aku sampaikan, di hal-hal kecil, memilih makanan, memilih kesukaan, itu menggunakan life skill membuat keputusan. Terus bagaimana ketika kita dikasih masalah, kita harus bisa berpikir kreatif dan berpikir kritis juga. Jadi ini sinkron gitu loh dengan hal-hal yang terjadi di remaja gitu. Kemudian juga remaja itu kan nggak terlepas dari stres, sehingga perlu mengelola stres, dan itu juga udah ada di 10 life skill yang tadi. Itu sih Adit. Oke, terima kasih Kak Jayanta. Jadi ternyata life skill ini tidak harus untuk mengambil keputusan besar Kak ya. Ya, benar. Ternyata dari mengambil keputusan kecil seperti kita mau makan, melakukan aktivitas keseharian, itu merupakan cakupan dari life skill Kak. Ya, benar banget. Oke, terima kasih Kak. Yang selanjutnya yaitu, kalau dari pengalaman Kakak, seperti apa cara mengendalikan diri sendiri Kak? Oke, jadi di yang pertama ya, kita ada mengenali diri. Jadi setiap teman-teman yang menonton ini juga, kita harus bisa mengenali diri kita dulu. Pertama, setidaknya kita tahu apa kekurangan dan kelebihan dari diri kita sendiri. Karena yang tahu diri kita kan diri kita sendiri. Mungkin orang lain bisa menjudge gitu kan, tapi yang tahu itu adalah diri kita sendiri. Kemudian setelah kita mengenali diri kita sendiri, kita bisa mengendalikan semuanya. Kenapa? Karena mengendalikan diri kita sendiri, kita harus tahu dulu apa yang harus dikendalikan. Apakah kekurangannya, apa kelebihan dari diri kita. Misalnya, kekuranganku kadang-kadang suka rebahan.
sampai lupa dan menunda-nunda. Oh, berarti yang aku kendalikan adalah menunda-nunda dan suka rebahannya itu. Jadi bagaimana caranya? Ya tentunya kita bisa lihat bagaimana manajemen waktunya, manajemen diri juga agar bisa lebih produktif dan juga tidak menunda-nunda. Kalau dikasih tugas yuk langsung satset kerjain. Jadi itu cara kita mengendalikan diri gitu. Jadi mengendalikan dan mengenali diri itu penting banget ya. Jadi awali dengan kita tahu apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita kembangkan, apa yang harus kita kendalikan, dan apa yang harus kita evaluasi dari diri kita sendiri. Jadi kayak gitu. Oke, terima kasih Kak. Jadi sebelum kita mengendalikan diri, kita harus mengenali diri kita sendiri, benar banget, agar kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu Kak ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa sih yang membuat kita sulit untuk mengenali diri kita sendiri Kak? Oke, jadi terkadang yang membuat kita sulit mengenali diri kita sendiri adalah apa yang disampaikan orang lain kepada kita, atau mungkin apa yang dibicarakan orang lain ke orang lain lainnya. Kayak mungkin gibahin gitu. Kita tuh digibahin kayak gini, terus akhirnya kita overthinking sehingga kita tenggelam dalam pembicaraan itu. Jadi hal-hal seperti itu yang menghambat kita mengenali diri kita sendiri. Karena misalnya mohon maaf, aku sampein, Adit itu orangnya caper banget gitu misalnya. Pasti Adit kepikiran, padahal kan Adit misalnya seperti itu karena ingin mengakrabkan diri dengan yang lain. Tetapi orang lain itu menilai caper dan lain sebagainya. Pasti Adit itu kepikiran, stok caper, dan akhirnya Adit nggak mau mengakrabkan diri dengan yang lain. Nah, itu adalah penghambat kita untuk mengenali diri kita sendiri. Itu poin utamanya. Jadi kita tuh terlalu percaya dengan apa yang ada di luar kita, dan juga yang kedua adalah kita terlalu pede dengan diri kita. Maksudnya kita nggak mau masukkan yang lain. Maksudnya kalau misalkan tadi itu yang pertama kan dari orang lain kita langsung percaya. Yang kedua adalah diri kita sendiri. Kita percaya, aku udah baik kok kayak gini. Kayak nggak mau menerima masukan atau nggak mau mengevaluasi diri sendiri gitu. Itu membuat kita itu terhambat dalam mengenali diri sendiri. Contohnya adalah gini. Misalnya nih, aku di kelas misalnya aku selalu kelompokkan sama si A, terus sama si A menurutku itu baik karena si A ini rajin dan sefrekuensi tanpa mau sama yang lain. Ya udah, berarti aku bisa berkembang dengan si A aja nih, sama si B dan C kayaknya nggak bisa. Jadi itu juga penghambat kita terlalu pede dengan apa yang kita opinikan gitu, tanpa mengevaluasi apakah aku udah menyamaratakan dengan yang lain kan gitu. Oke, terima kasih Kak atas jawaban yang luar biasa sekali. Jadi untuk mengenali diri sendiri, poin pertama itu kita harus positive thinking terlebih dahulu. Iya benar, positive thinking. Yang memiliki positive thinking yang baik agar kita bisa percaya diri seperti itu kan. Ya. Saat kita sudah percaya diri, kita juga tidak boleh over kayak. Nggak boleh over. Ya, agar kita tidak terlalu percaya diri dan kita tidak open kritik, yang membuat kita untuk sulit mengenali diri kita sendiri. Ya, kita ya. Ya benar banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Apakah ada faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kita dalam mengenali diri sendiri Kak? Sangat ada, karena misalkan faktor eksternal yang mempengaruhi kita kenal dengan diri kita sendiri adalah orang-orang di sekitar kita, misalnya keluarga, kemudian teman, kemudian bagaimana sama yang lain sahabat, mungkin ada yang punya pacar nih, teman-teman remaja yang punya pacar. Tentunya itu adalah faktor-faktor eksternal dalam mengenali diri kita sendiri. Contohnya, bagaimana sih aku dengan yang lain, aku tipenya nih introvert, extrovert gitu kan, jadinya tahu gitu kan. Itu salah satu contoh kita mengenali diri, apakah kita tipe introvert, apakah kita tipe extrovert. Itu kita bisa tahu ketika kita menjalin relasi dengan orang di sekitar kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika orang lain itu bisa menilai kita juga. Misalnya ketika kita terlalu egois dan lain sebagainya gitu, sehingga merugikan yang lain, orang lain pasti menyampaikan. Jadi evaluasi dari yang lain itu penting banget. Memang yang mengenali diri kita adalah diri kita sendiri, tetapi jangan menutup pintu untuk menerima masukan. Tetapi jangan asal terima kayak yang tadi aku sampaikan, langsung misalnya dibilang campur langsung memperbaikinya. Padahal kita perlu saring dulu apakah benar kita seperti itu. Jadi dua hal itu sebenarnya udah menjadi cerminan bahwa kita punya pengaruh dari eksternal untuk mengenali diri kita sendiri. Oke, terima kasih Kak. Jadi faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali dalam kita mengenali diri sendiri Kak ya. Seperti keluarga, sahabat maupun teman juga. Teman seperti itu Kak ya. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya Kak ya. Apakah ada tips atau trik untuk dapat mengembangkan life skill yang kita miliki Kak? Oke, jadi kalau misalkan ditanya tips and trick gitu ya, bagaimana caranya kita mengembangkan life skill yang kita punya, pasti
kita tergeraknya dari life skill yang pertama, yaitu mengenali diri. Karena kalau kita sudah mengenali diri, kita gampang untuk selanjutnya kemana ya. Nah, kemudian bagaimana juga itu kan secara teoritis kita awali dari mengenali diri sampai akhirnya bisa memecahkan masalah. Yang kedua adalah kita harus belajar dari apa yang terjadi setiap hari pada kita. Misalnya hari ini aku talk show sama Adit, apa yang aku pelajari misalkan cara ngobrol ya Adit kayak gimana, ternyata komunikasi aku sama nantinya mungkin ada orang yang mirip sama Adit gitu, orang caranya berkomunikasi kayak gini. Jadi kita akan belajar komunikasi efektif namanya dia. Dan juga bagaimana caranya kita mengelola emosi, berpikir kritis, berpikir kreatif juga perlu dikembangkan. Jadi secara runtun kita mulai dari mengenali diri kita sendiri sehingga bisa mengembangkan life skill kita, mulai dari tahu kelebihan dan kekurangan kita. Terus yang kedua, belajar dari apa yang terjadi setiap harinya. Yang ketiga adalah teman-teman bisa juga untuk terjun di kegiatan-kegiatan, misalnya di organisasi, misalnya aku di PIK dan di genre, di forum genre, aku belajar banyak di sana bagaimana mengelola kegiatan. Dari mengelola kegiatan itu pasti tentunya ada dinamika di dalamnya, emosi dengan satu sama yang lain, kemudian bagaimana dinamikanya kayak ngurus kegiatan, ngelola stres, dikasih beban job desk yang cukup banyak. Tentunya itu membuat kita belajar, ternyata dari sini aku bisa mengelola stres, dan juga aku bisa terampil dalam ngetik atau terampil membuat susunan acara. Itu adalah cara-cara tips and trik sederhana yang bisa kita lihat cara mengembangkan diri kita. Dan juga yang terakhir adalah ikut seminar, workshop, ataupun ikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan life skill. Biasanya kan latihan public speaking gitu kan sering banget ada di kegiatan remaja di sekitar kita, di kampus juga sering ada latihan life skill. Kalau bisa mau ikut di sana, bagus banget untuk mengembangkan life skill kita. Jadi itu sih 4 hal yang perlu aku sampaikan ke teman-teman semua yang nonton ini. Ada 4 cara ya. Yang pertama adalah dari kita sendiri untuk mengenali diri kita, mau mengembangkannya. Yang kedua adalah bagaimana kita belajar dari pelajaran yang ada di setiap harinya yang kita ikuti dengan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah terjun di organisasi, kegiatan-kegiatan. Yang terakhir adalah di workshop, seminar, atau yang lainnya yang untuk mengupgrade life skill kita. Oke, terima kasih Kak Jayanta atas jawabannya. Jadi penerapan ke-10 aspek dari life skill itu atau bagian-bagian dari life skill itu merupakan tips dan triknya agar kita bisa mengenali diri kita sendiri dengan lebih baik lagi. Ya benar, ya benar banget. Nah teman-teman, dari perbincangan saya dengan Kak Jayanta tadi, saya sudah mendapatkan banyak sekali poin penting terkait life skill. Bahwasanya life skill itu sangat penting sekali untuk dimiliki oleh setiap orang, karena kemampuan life skill itu bisa membuat kita tahan malang atau bisa menghadapi kehidupan sehari-hari kita. Seperti contoh, kita akan mengambil keputusan, kita bisa mengambil keputusan dengan baik, dan juga mengelola emosi dan lain sebagainya. Yang mana aspek-aspek itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Halo Sobat Genre, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara, yang dimana tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Kak Jayanta mengenai life skill. Oke, terima kasih Kak Jayanta karena sudah bersedia hadir pada pertemuan kita kali ini dan sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang mengenai life skill Kak ya. Oke, sama-sama. Oke, dan saya Adit memohon maaf jika dalam memandu acara ini ada kekurangan. Dan sekian saja, dan sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Salam Genre. Salam.